لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي رسول بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد كيف حالكم جميعا يا اخوة. Alhamdulillah, ما Ana. شاء الله. إن شاء الله في هذه الوقت سنتع... آه، سنتعلم آه، التحسين يعني في كتاب المقدمة الجزرية إن شاء الله. ففي هذه الوقت سنتعلم المخارج الحروف. آه، آه، dikit-dikit besar ya. Sudah. Ayo nyunkan pada share screen atau sudah sakitnya. Oke. Ya, baik kita awali eh, belajar kita dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Oh, rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kemarin itu di dalam muqaddimah ya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'na qari'ihi ay ya'lamah. Idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharij al-hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Oke. Nah, kemarin hal-hal yang harus dipelajari wajib bagi seorang yang akan membaca Al-Quran itu adalah yang pertama makharijul huruf, wasifati yang kedua sifat ya. Nah, di sini kita akan lanjut kepada makharijul huruf. Ya, ini saya ini aja ya, tidak mesti juga semua dibaca di Arabnya di sini, tapi mungkin kadang saya akan baca juga gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kita masuk kepada bahasan babu makharijul huruf. Babu makharijil huruf. Ini adalah bab tentang makharijul huruf. Ta'riful makharaj. Ini pertama yang harus kita kenali daripada makharijul huruf itu adalah ta'rifnya, yakni pengertiannya, definisi. Ta'riful makharaj. Al-makharij jam'u makharaj. Wa huwa lughatan mahallul khuruj. Jadi yang namanya makharij itu jamak dari makhraj. Makhraj itu apa namanya? Mufradnya ya. Makharij itu adalah jamaknya. Wahwa lughatan dan makhraj secara lughah itu mahalul khuruj adalah tempat keluarnya. Wastilahan mahallu khurujil harfi ma'a tamyizihi min ghairih. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf ma'a tamyizihi min ghairih bersama perbedaannya huruf itu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara huruf itu kan ada tempat keluarnya, ya. Tempat keluar itu dia antara satu huruf dengan yang lain itu berbeda, gitu ya. Gitu. Wasababu kalami ulama tajwid uh, anil harf. Ini apa namanya kalam ulama ya, ulama tajwid tentang huruf itu annahu asgharu labinah. Ya, bahwa ada yang mengatakan juga bahwa huruf itu adalah bagian terkecil. Ai wahdatan fil Qur'anil Karim. Jadi namanya huruf itu adalah bagian terkecil dari Al-Qur'an, haitsu innal Qur'anal Karima yatakawana minas suwar. Ketika apa? Sungguhnya Al-Qur'an itu dia dibangun dari surat-surat. Ini kan Al-Qur'an itu ada surat-surat kan? Surah Al-Fatihah, surah Ali Imran, surah apa? Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Itu Quran itu dibangun, disusun dari surat-surat tadi, ya. Wasurata tatakawanu min ayatin dan surat-surat itu tersusun dari ayat-ayat. Wal ayata min kalimatin
Nah, dan ayat-ayat itu dia tersusun dari kalimat-kalimat. Harus dibedakan antara kalimat apa namanya nanti dengan kata itu beda lagi ya. Atau di sini maksud di sini ayat itu tersusun dari kalimat itu dari kata kalau dalam bahasa Indonesia. Karena kalimat itu dalam bahasa Arab dalam arti eh, apa namanya? Kalau di Indonesia kan itu kata gitu ya. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia di bahasa Arab kan namanya jumlah, yaitu di dalam bahasa Arab ya. Nah, wal kalimat min hurufin dan kalimat-kalimat itu dia tersusun dari huruf-huruf. Nah, makanya huruf ini adalah bagian terkecil daripada Al-Qur'an itu ya. Yang berikutnya adalah adadu makharijil huruf. Ya, jumlah dari makharijil huruf. Tadi kita sudah tahu definisinya, ta'rifnya. Sekarang berapa sih jumlah huruf itu? Ada yang tahu di sini mungkin jumlah huruf ada berapa? Atau jumlah tempat keluarnya huruf itu ada berapa? Nah, di sini 17 kan? 17, Masya Allah. Sahih ya. Sahih ya, akhi. Alhamdulillah. Masya Allah. لكن وقد اختلف العلماء في عدد هذه المخارج التفصيلية ya. Akan tetapi para ulama itu memang berbeda pandangan mengenai jumlah makharijul huruf ini. Faminhum man addaha arba'ata asyar. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa oh ini 14. Wa minhum man addaha sitata asyar. Ada yang mengatakan bahwa makharijul huruf itu ada 16. Wa minhum man addaha sab'ata asyar. Ada yang mengatakan juga bahwa makharijul huruf itu ada 17. Wahada wal mukhtarul ladzi sanatakallamu anhu insyaallah taala gitu. Nah, ada yang mengatakan 17, nah inilah yang kemudian akan kita pelajari ya apa namanya tentang bahwa makharijul huruf itu ada 17 termasuk ini yang diambil oleh Imam Ibnu Al-Jazari gitu. Bahkan ada yang mengatakan juga 29 dalam arti setiap huruf itu dia punya tempatnya masing-masing. Mungkin pertanyaan ya kan, kalau jumlah huruf berapa kira-kira? Jumlah kan ini Jumlah makharijul huruf tadi 17. Kalau jumlah hurufnya berapa? ada yang 28, San. Ada yang 26. Ada yang udah Pernah 6 dengar? ya? Ya. Juga ada yang mengatakan 29. 29 itu maksudnya adalah setiap huruf itu dia punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, tapi kok di sini kenapa 17 ya? Memang di antaranya itu ada yang tempat keluarnya sama tapi nanti ada sifat-sifat yang berbeda. Nah, itu juga membedakan. Jadi kalau dia itu makhrajnya sama, eh, sifatnya berbeda itu berarti hurufnya beda. Bukan satu huruf tapi mungkin dua huruf gitu ya. Nah, atau kalau dia sifatnya sama, makhrajnya sama itu berarti satu huruf. Karena ada yang sifatnya sama, makhrajnya beda, ada yang makhrajnya sama, sifatnya beda gitu. Nah, itu begitu kira-kira ya. Nah, di sini bahwa eh, apa namanya? Wa minhum man adha sab'ata asyar, ada yang mengatakan bahwa ya makharijul huruf itu ada 17 ya. Nah, waqad qasama al-ulama hadhihi al-makharij at-tafsiliyah ala khamsati makharij amatan. Nah, dan para ulama ini telah apa namanya? Telah membagi-bagi ya dari makharijul huruf yang tadi terperinci itu menjadi 5 saja. 5 tempat keluar yang ini dia secara umum. Wahya al-jawf, kemudian ada al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Ya. Jadi ada al-jawf, al-halq, kemudian Bagaimana saya kawan? al-lisan, asy-syafatan. Asy-syafatan itu dia dua bibir ya. Al-khayshum dia rongga hidung. Al-hajaf ini rongga tenggorokan sampai rongga mulut itu al-jawf. Gitu kan. Walil idahi ad-ribu masalan lidzalik. Nah, untuk memperjelas daripada ini ada satu permisalan ya. Bagaimana kemudian kita memahami makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya. Linaftarid ya, supaya kita mengumpamakan misalkan anna ladaina imaratan biha khamsu syuqaqin. Nah, kita coba bayangkan kita ini mempunyai imarah. Imarah itu apartemen, ya. Nah, kemudian dari apartemen itu sekedapnya. Hmm. Imar. Ya. Jadi eh apa namanya? Ada imarah ya, ada
apa namanya ya bangunan gitu ya apartemen fiha khamsu syuqqatin. Nah, kemudian dia ada lantai-lantainya gitu ya. Wa tahi kullu syuqqatin fiha adadan minal ghuraf. Jadi ada sebuah bangunan misalkan kemudian di situ atau apartemen atau apalah gitu ya. Ada bangunan kemudian di situ ada lantai-lantainya kan. Nah, setiap lantai itu dia punya kamar-kamar. Ya, dia punya kamar-kamar. Inna majmu'al ghurafi allati fi syuqqati fi nihayat huwa 17 ghurfatan. Nah, dari kumpulan-kumpulan kamar itu yang ada di lantai-lantai itu, pada akhirnya dia itu ada 17 kurva. Itu jadi kebayang ya, tempat keluar itu ya tadi kayak satu bangunan kemudian dia memang punya ruang-ruang itu. Atau kalau permisalan yang lain misalkan eh, ada yang tahu seruling di sini? Seruling ya, seling bambu apa selingnya ini ya, suara merdu lah begitu ya. Nah itu Ya, San. kalau kita coba amati ya atau kita umpamakan dengan sebuah seruling misalkan. Sesungguhnya nafas yang keluar dari dalam tubuh itu kan sama aja. Tidak ada beda-beda kan ya? Betul ya? Tidak ada beda nafas kita mau ngucapin apa sih dari dalamnya mah dari dalam tubuhnya mah sama-sama aja. Nafas kita ya, suara kita tuh sama-sama aja kalau dari dalam tubuhnya. Nah, tetapi ketika sudah sampai kemudian ke dalam seruling itu ada yang kita pencet. Nah, itu beda-beda nanti keluarnya. Nah, tempat makhraj itu seperti itu. Makanya karena dari dalam tubuh itu suara kita tuh sama sebenarnya tadi ya, nafas kita tuh sama. Nah, hanya nanti di dalam eh, tempat keluar itu. Jadi yang harus dipahami juga bahwa tempat keluar huruf itu hanya dari apa namanya al-jauf, ini rongga tenggorokan, ya rongga apa tenggorokan ya dari tenggorokan sampai ke ini ke bibir. Hanya itu saja. Dari sini mungkin sampai ke sini. Ini tempat keluar. Di sini di dalam ya. Nah, jadi ketika suara melewati itu, dia ada penekanan-penekanan di mana itu jadi makhraj ya tempat keluar huruf dan itu akan menghasilkan suara yang berbeda keluarnya gitu. Ada artikulasi yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah, itu kayak ruang-ruangan begitulah kira-kira ya. Nah, pada akhirnya memang ini ada 17 ya. Ada 17 tempat keluarnya huruf. Oke, kita masuk ya kepada manzumahnya kepada Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, di sini mengatakan Imam Ibn Al-Jazari nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf ya tempat-tempat keluarnya huruf itu sab'ata asyar. Kata Imam Ibn Al-Jazari tempat keluar huruf itu ada 17. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut siapa? 'Ala alladhi atas orang-orang yakhtaruhu yang memilih ya hu terhadap alladhi man ikhtabar. Jadi makharijul huruf itu ada 17 menurut ulama yang memilih terhadap makharij itu. Nah, di sini memang Imam Ibn Al-Jazir memilih itu. Ya, bukan hanya beliau sebenarnya. Ada juga yang lainnya, misalkan Al-Khalil ya. Kemudian juga Ad-Dani, apa? Al-Farahidi itu juga mengatakan 17. Tadi beda-beda ya, beda-beda dari sisi pengambilannya. Tapi intinya sama sebenarnya karena ketika yang 16 atau 14 lebih bawah dari itu atau lebih atas dari itu kadang-kadang ada yang memang dia disatukan makhrijnya karena berdekatan gitu. Ya. Gitu. Jadi ada berapa? Ada 17 makharijul huruf. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Lil jawfi alifun. Nah, yang pertama Alif. ini silakan catat lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Lil jawf yang pertama ada yang disebut dengan al jawf ya. Apa itu al jawf? Al jawf itu adalah rongga tenggorokan sampai rongga mulut itu al jawf namanya. Alifun. Ya, yang pertama al jawf hurufnya adalah alif. Nah, ini Alif. kita harus bisa bedakan juga. Ada alif, ada hamzah. Apakah di sini ada yang masih menyamakan antara alif dan hamzah? Alif dan hamzah beda ya. Beda ya kan? Kalau kita lihat di dalam misalkan Al-Qur'an atau bahasa Arab yang lain, bedanya alif dan hamzah apa sih? Kadang-kadang kan kalau penulisannya sama ya, angka hiji begitu, itu udah alif atau hamzah begitu. Padahal ada perbedaan.
di dalam kaidah itu bahwa yang namanya alif itu dia selamanya tidak punya harokat. Sekali lagi, alif itu dia selamanya tidak punya harokat. Contoh mana yang alif? Makharij. Kho, setelah ini ada alif. Tinggalnya iya nya. Non. Ya. Ini adalah alif. Hamzah bukan Hamzah ini. Kalau ini tapi wa ukhtaha ada ini nih. Ini ada apa namanya? Ada harokat dhammah, ini baru dia Hamzah. Kadang-kadang kita nyebut juga alif, tapi jelas ini Hamzah itu. Karena nanti ada beda antara alif dan Hamzah. Termasuk di dalam uh, kalau bahasa Arab itu lebih juga beda. Gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas banyak lah tentang itunya ya. Oke. Yang jelas di dalam al-jauf itu ada alif. Alif wa ukhtaha. Ada alif dan saudari-saudarinya. Wahya ukhtaha. Saudara-saudara. Alif itu apa saja? Huruf maddin. Huruf mad lil hawai tantahi. Sampai dengan berakhirnya nafas. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 ya. Pertama ada alif, yang kedua ada waw sukun, ada ya sukun. Itu semuanya huruf mad. Nah, huruf mad itu keluar dari al-jauf. Gitu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa al-jauf itu, beli ngajar saya. Yang namanya al-jauf itu adalah rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Dalam artian ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini, huruf alif, huruf waw sukun atau ya sukun, itu tidak ada satu penekanan. Kalau misalkan ba, ab, ab ada di sini. Kalau misalkan saat ada di sini. Tapi kalau alif nggak bisa. Contoh kita sukunkan alifnya sebelumnya kita kasih apa namanya huruf yang berharokat fathah. Tetap aja nggak ada itu jadi hamzah nanti atau au misalkan au jadi atau u jadi u itu nggak bisa. Nah makanya sekali lagi yang namanya huruf mad itu yang tadi tempat keluarnya adalah al-jauf dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut, dia pengucapannya itu sampai selesainya nafas. Ba, ta, nah, ho, ho, nggak ada ho, nggak gitu, ya. Nah, dipahami ya sampai sini ya. Coba saya tanya Insya dah, dikit-dikit tapi bisa ada yang ditanyakan ini. Silakan. Atau udah terkuasai ini ya, udah biasa, udah belajar ini gitu ya. Gitu sih lah. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya seperti itulah ya. Itulah al-jauf wa ukhtaha dan saudara-saudaranya alif dan saudara-saudaranya. Ini huruf maddinil hawai tantahi. Oke, kita masuk ke contoh apa bukan contoh ya. Ini mau dalam apa mau biasa-biasa aja ini? Kalau dalam saya baca juga ini. Saya baca singkat ya. Jadi makhraj al-juf itu ya, dia eh, apa namanya? Tadi dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut ya. Nah, di situ keluarnya ada alif, ada waw, ada ya madiyah. Yang namanya ya dan waw madiyah itu sekali lagi itu adalah sukun. Karena ada ya yang dia berharokat gitu kan. Nah, ini waw sukun dan ya sukun. Waw sukun sebelumnya didahului oleh dhammah. Itu baru mad. Kemudian ya sukun sebelumnya didahului oleh kasroh. Gitu. Jadi sebutnya 3 ini alif, waw sukun, ya sukun itu sebutnya huruf madiyah atau huruf hawaiyah atau huruf jaufiyah juga bisa ya. Karena keluarnya memang dari al-jauf tadi disebut huruf jaufiyah bisa, hawaiyah bisa karena memang pengucapannya sampai nafasnya terhenti ya udah gitu. Nah, ada juga perbedaan di dalam apa namanya? Penggunaannya. Jadi kalau tadi itu lil jaufi alifun, ada juga yang mengatakan fa'aliful jaufi. Ada yang fa'aliful jaufi, ada lil jaufi alifun. Nah, itu lebih jauh lagi. Oke, saya nggak akan banyak banyak lebar. Nah, di sini. Nah, di sini ada nih gambar ya. Aliful madiyah. A. Pengucapan A itu A, A. Ini juga jangan terlalu A, enggak. A, A. Ya, kira-kira inilah. A. Ah, Ini juga enggak masuk. A. Jadi enggak A, A atau e, enggak A, 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 ah, A. ah, ah, Alhamdulillah.
Alhamd, enggak gitu ya. A, itu alif. Alhamdulillah. A, ba. Kemudian wau Ba. al-madiyah. Wau. Nah, wau ini pengucapannya dia itu kalau di ini. Jadi eh apa namanya? Dia itu sempurna pengucapannya wau itu dengan kita mengumpulkan bibir kita di depan. U, Nah, makanya teman-teman kalau membaca Al-Qur'an itu monyong ya monyong-monyong gitu ya. Jangan ditahan-tahan nggak jelas. U, u, ya. Kemudian ya, 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 ya. Nah, ya ini kayak begitu kira-kira ya. Oke, bisa dikuasai ya. Ya, Allah. oke. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Balik lagi ya. Gitu. Jadi itulah yang namanya al-jauf. Di situ keluar huruf mad. Huruf mad. Eh alif tadi ada wawu, ada ya yang semuanya dia sukun. Kalau alif itu nggak ada alif sukun karena alif itu selama-lamanya memang dalam kaidah bahasa Arab itu tidak berharokat. Yang berharokat itu hamzah sekali lagi. Cara membacanya sampai eh, terhentinya nafas, sampai tungtung ya hawa lil hawa itantahi sampai akhirnya nafas. Maksudnya begini. Nanti mungkin juga kita atau kita sudah mengenal namanya mad tabi'i misalkan. Mad tabi'i. Bagaimana cara membaca mad tabi'i? Mad itu artinya panjang, tabi'i itu artinya alamiah. Jadi kalau teman-teman membaca mad tabi'i itu alamiah. Dalam artian bacaan panjangnya itu alamiah, nggak ditambah-tambahin. Itu ya sekali lagi nggak ditambah-tambahin. Contoh misalkan di dalam Al-Quran. Eh, Coba sekalian ya kita praktekkan aja lah ya. Walaupun ini saya nggak punya Al-Quran tapi yang online-nya nih. Buka masing-masing aja ya. Misalkan di dalam apa nih? Al-Fatihah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani ar-Rahmani. Misalkan kita ambil contoh di situ. Ar-Rahmanirrahim. Di situ kan ada ma panjang di situ ya. Nah, di situ itu ada mad. Madnya mad tobi'i. Dalam artian sekali lagi tobi itu artinya dia alamiah. Jadi kalau kita bernafas itu ya segitu panjangnya. Nah, dikatakan kan dua harokat gitu ya. Satu alif dua harokat. Maksudnya kan kita bingung. Nah inilah perlunya sebenarnya talaki. Ya, karena kita dua harokat tuh kayak gimana sih gitu. Ukuran harokat tuh seperti apa. Itu dia bisa sahih bisa benar kalau ditalakikan kata guru ya dua harokat tuh kayak begitu ya udah berarti begitu ukurannya. Digambarin susah memang tapi dipraktekkan gitu. Itulah pentingnya talaki. Makanya Al-Quran itu keistimewaannya salah satunya adalah Al-Quran itu ikhwan fillah rahimakumullah itu adalah sesuatu yang memang diriwayatkan betul-betul dengan riwayat yang apa namanya yang kuat, yang bahkan melebihi hadis. Kalau kita mengenal ada hadis sahih, hadis mutawatir, Al-Quran itu lebih mutawatir lagi, gitu. Lebih mutawatir lagi. Mutawatirnya Al-Quran itu bukan hanya dia diucapkan, termasuk dia penulisannya tuh mutawatir. Itu Al-Quran tuh begitu. Makanya Al-Quran dulu sama sekarang tuh sama, gitu. Begitu ya. Oke. Kita tadi masuk ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ya. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmani, maka kalau kita berlebihan itu sudah tidak lagi tabi'i. Ar-Rahman. Coba. Uh, ini yang alamiah. Dia tadi ditambah-tambah panjangnya. Ba, ta. Itu alamiah. Enggak, itu kalau ditambah dikit saja itu sudah ada effort yang lebih yang kita keluarkan. Eh itu udah ada agak berat, itu dia udah nggak alami. Tapi ba, ta, sa, misalkan, sa, nah itulah matemi. Eh ba, ta, ta, ar-Rahmani.
Ar-Rahman. Nah, itu dia udah lebih panjang lagi. Itu udah salah bacanya. Udah tidak tobi'iyah lagi. Sekali lagi tobi'iyah itu artinya alami. Alami nggak ditambah-tambahin. Nggak ada effort lebih yang kita keluarkan. Gitu. Makanya lil hawa itantah itu maksudnya seperti itu. Sampai suara kita habis. Maksud suara kita habis itu gimana? Karena kan kalau suara habis kan gitu. Enggak gitu maksudnya. Ya, itu effortnya beda. Maksudnya ya kita nggak ada effort yang lebih sekali lagi. Sejauh mana sih nafas kita habis? Eh itu aja udah. Itu ada udah ada di lebih-lebih itu. Dipahami sampai sini ya? Maksud lil hawa itantah itu seperti itu. Ini cara bacanya. Dipahami ini? Pak Tama dipahami, Pak? Insya Allah, Dad. Oke. Kang Syakir dipahami? Insyaallah. Oke. Amin. Ini pas Kemudian ada praktek. Ya, ya. Ustaz, ada Gimana, pertanyaan gimana? Ustaz. Boleh, boleh. Baca. Ada metode ayun itu Ustaz untuk mantobi. Di Eh, ayun aja gitu. Nah, Contohnya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu banyak Ustaz yang gitu. Iya, iya. Nah, Ya, itu kaidah atau menyalahi gitu atau tidak gitu Ustaz. ya. Jujur kalau saya ketika talaki itu disalahkan. Ya, Hmm. memang cukup keras guru saya ketika saya talaki itu. Jadi memang apa itu nggak konsisten, nggak ada kaidahnya katanya di ayun-ayun begitu. Jadi Bismillah lah, itu dicarekan itu. Kalau guru saya waktu walaupun mungkin alami yang lain dia, Dad. menggunakan, ya. Jadi tidak alami ya. Iya betul itu nggak boleh itu. Karena ya nggak konsisten. Maksudnya gini, mana kaidahnya yang harus kemudian diayun. Walaupun mungkin ya yang menciptakan itu ya supaya supaya apa namanya memudahkan mungkin ya begitu ya. Bahwa dua harokat tuh segitu gitu. Bismillah. Nah, gitu. Tapi memang tadi kalau kembali kepada aslinya, ini kan kita berbicara aslinya. Ini kan yang tadi yang dibuat oleh Imam Ibnu Al-Jazari kan dituliskan oleh beliau tuh lil hawa tanta ya kita pahami sejauh itulah kita kemudian suara kita habis. A, ba, ta, sa, jadi ngilu ayu nih ya. Sa, ta, ja, ya gitu. Itu segitu aja udah gitu. Ya. Nah, itu seperti itu kira-kira ya. Jadi memang cukup keras juga ya guru saya itu pas talaki itu. Saya izin sekedap. Oke, kita lanjut. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dikit-dikit aja lah ya. Summa li aqsal halki hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun khawha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Tadi kita sudah mempelajari eh, apa namanya makhraj atau tempat keluar al-jauf. Ya. Yang artinya rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Kemudian ada yang disebut dengan al-halq. Halq itu apa artinya? Halq itu artinya tenggorokan. Nah, tenggorokan ini dia dibagi tiga. Ada yang namanya aqsal halqi, ada yang namanya wasatul halqi, ada yang namanya adnal halqi. Aqsal halqi itu berarti tenggorokan dia yang paling jauh. Ya, tenggorokan yang paling jauh itu namanya aqsal halqi. Wasatul halqi dia tengah-tengahnya. Ada adnal halqi dia yang paling depan. Ini contoh nih tangan saya ya. Tangan saya ini contoh. Ini misalkan tenggorokan. Ini tenggorokan, ini badan misalkan ini tenggorokan di sini, sampai sini dia sampai ke mulut. Tenggorokan itu di sini misalkan. Nah, tenggorokan itu ada aksolnya, tenggorokan yang paling jauh. Maksudnya yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh dari mulut. Ada aksol halki, ada wasatul halki, dia tengah-tengahnya ada adnal halki. Ke sini itu udah mulut. Ini beda makhluk nanti, ya. Beda beda tempatnya lagi. Nah, di halq itu di tenggorokan itu ada tiga juga kan? Ada aqsa, ada wasat, ada adna gitu. Ya. Nah, kemudian li aqsal halqi hamzun ha'u. Untuk aqsal halqi itu ada dua, ada hamzun, ada ha'u. Ada hamzah, ada ha. Ha. Hamzah
misalkan a. Nah, ini dia ada di aqsalnya ya. Gimana ini? Gini ya. Ya gini lah kira-kira ya. Aqsal halki. Ini ada di sini ada hamzah, ada ha. Ha. Makanya pengucapan ha nih teman-teman enggak bukan ha, supaya gininya pengucapan ha itu juga di dada gitu kan tarik ha. Ha, salah itu. Ha, ha. Sini aja nih. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hamzah. A, a, a. Nah, kalau makanya kalau hamzah itu tadi misal nah di sini. Hamzah ah, enggak gitu. Wa min wasaltihi fa'ainun ha'u. Wa min wasaltihi dan dari tengah-tengah tenggorokan itu ada fa'ainun ha'u, ada ain. A dan ha. Oke. Ain dan ha. Ah, 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 a, ain. Nah, hati-hati. Seueur anu apa mengucapkan ain itu dia masuk dari hidung a. Alhamdulillahi rabbil alamin. A. Salah itu. Tapi dari tenggorokan ternyata. Ya, dari tenggorokan, dari wasatul halq. A, ain, sini sini ya, bukan dari sini. Cara ngebedain yang benar yang salah gimana? Kalau mengucapkan ini karena ini yang banyak keliru. Silakan dipencet tuh hidungnya. Kalau hidungnya dipijit ternyata dia jadi sengau, nah itu berarti salah. Ah, salah itu. Tapi ah, ah. Saya pengen tes dulu Kang Sakir, coba Kang Sakir. Ucapkan ain. Gimana? Pencet hidungnya, pencet. A, A, Ah, A, coba dibuka. Buka A, hidungnya, buka. A, Lihat. A, Oke, mantap. Pak Tama coba Pak. A, Ulang. A, A, Oke. A. Ya udah lebih bagus ya. Hati-hati lah intinya hati-hati gitu ya. Ada a. Kemudian ada ha, 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 ah, ah, ha, Ya, dia di wasatul halq. Adna ghainun kha'uha. Kemudian ada yang namanya adna. Adnal halqi. Tenggorokan yang paling dekat dengan mulut maksudnya gitu ya. Adna ghainun kha'uha. Ada ghain Makanya apa namanya? Ha, ha. Kemudian ada ghain, ada kho. Ya. Perhatikan pengucapan ghain misalkan. Itu bukan tapi karena dia di tenggorokan. Kayak gini mantul ag go Magdu. itu kayak dari mulut itu. Eh, apa namanya nah ghain ghairil maghlubi ya. Kemudian kha juga sama kha kha khatamallahu gitu. Gitu ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi ada yang namanya aqsal halki, wasatul halki, ada adanal halki. Adanal itu adanal halki maksudnya. Yang aqsal halki, tenggorokan yang paling jauh itu ada ha dan hamzah. Wasatul halki itu ada ain dan ha. Kemudian ada adanal halki itu ada ghain dan kho. Kita coba di sini ada enggak ya? Nah, di sini ada aqsal halki. Nah, ini nih. Ketinggalnya ianya. Tayita. Ini di sini. Non itu atunya. Ita, ita non ita namina teh. Mun bahasa orang mah. Lak-lakan. Sana lang. Ita nu kabi ditunjukkan taya di nu yabi. Oh, aduh. Jakun. Oh, jakun ya. Kira-kira di situlah ya, di situ. Jadi ini di sini ada ha, kemudian hamzah. Kemudian di sini ada ha dan a. Ini wasatul halq. Makanya tadi kadang-kadang eh apa namanya orang itu ketika mengucapkan ain misalkan sok masuk ke hidung karena memang di sini itu ini juga ada katup ya yang dia nyambung ke hidung. Kalau katupnya dia terbuka ini masuknya ke hidung. Di sini itu ya.
nyambungnya ke hidung. Makanya katupnya harus ditutup. Cuman itu bisa ditutup kalau kita memang biasa dilatih. Kalau enggak menjadi a, y, a, itu sering tuh. Kalau saya ngajar itu heseng bahain teh. Salah satunya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu tadi ada adnal halqi. Nah, ini lebih maju, lebih maju. Batas batas antara tenggorokan dengan mulut itu apa sih gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga kan. Nah, itu batasnya itu sebenarnya di lak-lakan tadi ya. Anak lidah. Eh, karena kalau sudah ke maju lagi itu nanti masuk ke tenggorokan. Itu hurufnya beda lagi. Tempat keluarnya beda lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mangga? Udah berapa ya? Dan Udah 4 ya. ini Ustaz, apa terkait tadi yang di pertengahannya, goin sama ho itu Pertengahan cara A dan caranya H atau ya Gin enggak sama Kho. yang goin sama ho itu di ujung ya. Iya, ujung. Itu cara pengucapannya gimana? Cara Ya. kalau tadi kan yang ain bisa ditutup hidung gitu ya. Hmm. Oh ini gimana Tad? Ya itu ini aja kita nggak usah nutup hidung karena kan ditutup hidung itu karena tadi kasusnya itu banyak yang masuk ke hidung. Kalau kalau ditutup hidungnya jadi sengau, nah itu berarti Ya. kan salah masuk ke hidung kan. Tapi kalau Nah, kalau ini tidak kan berarti goin aman. ho sama goin sama ho itu cara Ya, apa? Cara ininya gimana Tad? Cara ngelatihnya itu. ya. Pertama harus kita perhatikan nanti kalau kita udah bahas sifat itu lebih mumpuni lagi, tapi nanti sifat di depan ya. Hmm. Ada sifat-sifatnya. Yang pertama yang jelas kita harus pastikan bahwa nih kalau kita kita membaca itu ada getaran di sini. Misalkan Hmm. eh eh nggak di yang lain. Beda tadi Eh, Hamzah Hamzah dan Hamzah eh ah di sini nih. Di sini. eh, Ah ah, atau di sini. Jadi ada ah, ah eh, ah, ah ah, ah ah. gitu. Seperti itulah kira-kira kemudian ada al al tapi yang jelas dia ini kata Oh, kuncinya oh, lain misalkan tadi itu tidak memantul ah hmm, karena kalau dipantulkan kadang ya itu jadi beda biasanya kesalnya tuh di situ banyak akhirnya memantul age 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 gitu hmm. tapi al 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 ah gitu gitulah kira-kira ya gitu ada lagi nggak. Un- untuk tips melatihnya, Stan, misalkan huruf H atau nyerin gitu atau kho gitu. Nah, tips melatihnya supaya tepat, Stan, seperti apa, Stan? Karena misalkan kita tahu nih, oh makrojnya itu di sini gitu ya. Tapi pelafalan itu, ya cara melafalkan itu sulit gitu. Nah, tipsnya biar tepat seperti apa, Stan? Ya, eh bentar saya ada yang kelewat kemarin ya. Eh, sebentar, kedapnya. Saya tuh ingin tunjukkan gini. Jadi kan kita mengatakan tepat atau tidak itu kan ada mizannya, ada ukurannya. Betul ya? Hmm, Sekali betul. lagi mengatakan tepat atau tidak itu kita harus tahu ukuran. Ada batasan, ada eh, ya contoh tadi kalau saya sampaikan itu talaki itu menjadi wajib. Sekali lagi talaki itu di dalam Al-Quran itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita membaca itu bukan hanya sekedar oh, tulisannya ada kemudian enak-enak baca enggak. Makanya termasuk tadi misalkan ketika dua harokat itu seperti apa sih? Bisa nggak digambarkan dua harokat kalau kita nggak talaki? Tiga harokat itu atau empat harokat itu seperti apa sih? Susah kita ininya, gitu ya. Susah kita eh,
menggambarkan atau memberikan ukuran yang jelas yang pas. Tapi kalau kita talaki, ya tentu kepada guru yang dia kredibel gitu ya. Dia juga belajar kepada gurunya lagi gitu. Itu kata guru 2 harokat tuh gitu, ya udah gitu. Ukurannya iya begitu gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan contohkan. Itu yang pertama, kita harus tahu tentu ukurannya. Yang kedua, eh apa namanya? Setelah tahu ukurannya karena kita talaki ya, kemudian kita jadi tahu akhirnya begini. Nah, itu memang yang berikutnya adalah tidak bisa tidak. Al-Quran itu harus dilatih. Dilatih itu dibaca. Dibaca itu maksudnya gini. Tidak mesti kemudian langsung kita itu eh, sempurna. Jujur, kalau kita eh, belajar ya dari kecil, belajar Al-Quran, kemudian dengan pengucapan yang dulu gitu ya. Pengucapan yang mungkin, mohon maaf ya, agak kasar, mungkin nggak berdasar gitu. Kemudian kita ingin perbaiki hari ini itu susah. Karena memang eh, yang dibutuhkan itu bagaimana rileksnya misalkan lidah. Lidah itu harus menyesuaikan lagi, ya. Bagaimana ya itu ya yang susah begitu. Kemudian bagaimana membuka mulut seperti apa? Monyongnya itu seperti apa? Menempatkan, menempelkan misalkan lidah dengan apa namanya gigi atas itu seperti apa? Itu jujur tuh sulit, sulit begitu. Nah, sehingga memang kata kuncinya sekali lagi adalah kita tahu ukurannya dulu. Kapan tahu ukuran ya talak ini. Yang kedua, baca aja Qurannya, dilatih. Tipsnya ya begitu saja kalau saya biasanya. Jadi tipsnya gimana? Ya dilatih aja, dilatih aja. Tapi kita harus tahu ukuran. Dan ini kalau sudah terbiasa talaki Al-Quran, itu nanti akan terasa salahnya di mana. Itu. Jadi memang nggak bisa satset hari ini belajar langsung jadi, itu nggak bisa. Kecuali kalau hanya bahas teori saja mah gampang. Teori sehari juga selesai. Kita daurah nih, daurah Al-Jazariyah sehari selesai itu udah. Yang susah itu adalah tadi membiasakan gitu. Ya. Itu yang eh, tantangan nih dan itu perlu waktu. Saya itu talaki ini memperbaiki bacaan ini itu mungkin 5 tahunan kayaknya. Dan itu setelah saya beres hafalan Al-Qur'annya lagi. Jadi ketika hafalan Al-Quran saya seada-adanya. Sampai saya akhirnya ya alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk belajar gitu ya. Belajar lebih jauh tentang tajwid, tentang tahsin. Nah, di situ saya lebih nyaman kan kita kalau kayak Kang Sakir misalkan sekarang oh ini ada ya kitabnya ini kan lebih enjoy kan menjelaskan. Istilah kata kalau mau live itu oh doa saya apa lah ini nama tempatnya di mana gitu kan. Bukan cenah gitulah kira-kira ya. Eh, Nah, itu Terakhir enaknya terakhir guys, live TikTok ya. gitu. Sekarang live-nya masih di ini ya, masih di take down ya, nggak bisa ya. Oh iya ya, Ya, live, Iya. nggak live bisa lagi. live. Semua afiliator kejang ini kasihan. Ustadz Oh, Gipari tuh Emang nggak bisa bisa live. masih di take down nih. Masih rusuh ini. Di Surabaya tuh Emil Dardak rumahnya masih dibakar ya. Malam itu apa kemarin. Masih inilah. Gitu. Itu kembali ke sini ya. Jadi itu ya. Intinya dilatih aja dulu. Dilatih aja baca Qur'annya itu dibiasakan. Ya, dibiasakan ya target kitanya berapa ya sesuai kemampuan aja. Mampunya berapa sih? Mampunya kalau kita mampunya hanya 1 halaman misalkan 1 halaman. Tapi setiap hari begitu. Dan yakinlah kalau kita belajar tahsin dengan serius, itu awal-awal itu, karena kan mesti kita tahu ukuran-ukurannya tadi kan, itu lama sehalaman oke. Lama itu. Karena benar-benar tartil gitu. Tartil banget nah itu. Oke, ada lagi. 5 menit lagi lah ya, kita akhiri. Atau cukup? kita cukup sudah. Kalau cukup, saya pikir dicukupkan saja. Tapi saya ingin sedikit mungkin gimana ya. Tuh kita ketemu kapan sih terakhir? Apa mau ketemu lagi? Besok kali Bisa, ya. bisa, Oh gitu besok ya. bisa. Oke, oke insya Allah ya. Baik untuk kajian ini mungkin eh,
kita cukupkan saja ya. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Allah Amin. meridai dan memudahkan kita semua. Ini kita belum masuk ke Quran, belum praktek ini ya. Ya. Praktek lebih seru lagi insya Allah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin suratul asr bismillahirrahmanirrahim asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.